Usai diringkus, pelaku kolor ijo di Binjai, Sumatera Utara masih diperiksa polisi. Dan saat diperiksa, pelaku mengaku aksinya dilakukan dalam keadaan mabuk minuman keras. Pelaku kolor ijo ditangkap anggota reserse kriminal Polres Binjai Senin lalu. Sosok kolor ijo merupakan seorang pria 29 tahun berinisial MS alias Jaya. Hasil pemeriksaan sementara, warga Dusun 4 Desa Sidomulyo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat tersebut mengaku aksinya dilakukan dalam keadaan mabuk minuman keras. Pelaku juga mengaku aksi mengintip perempuan tidur sudah 2 kali dilakukan. Sebelumnya aksi pelaku saat sedang berupaya memasuki rumah warga di Desa Sendang Rejo, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara terekam CCTV beberapa waktu lalu. Pelaku beraksi dini hari tanpa mengenakan busana dan hanya mengenakan penutup kepala berwarna orange. Pelaku masuk rumah korban melalui pintu belakang. Korban yang merupakan ibu rumah tangga sontak kaget dan berteriak saat melihat kemunculan korban di rumahnya. Warga yang mendengar teriakan korban langsung mengejarnya, namun pelaku kabur. Aksi kolor ijo ini pun sempat menggegerkan dan meresahkan warga, terutama kaum perempuan. Dari Langkat, Sumatera Utara, Muhammad Zainal Tanjung, iNews melaporkan. Pelaku di balik viralnya kolor ijo di Binjai, Sumatera Utara kini telah diringkus polisi. Dan kita akan bahasnya bersama Aibtu Kosim Sirait, penyidik Polsek Binjai, dan Gusnita Hazizah sebagai kriminolog Universitas Budi Luhur. Selamat sore, Mbak Hazizah dan Pak Kosim. Selamat sore, Pak. Baik, saya ingin mendengar update-nya terlebih dahulu terkait kasus ini dengan Pak Kosim. Seperti apa, Pak? Ya, setelah tertangkapnya atas nama Sanjaya alias Jaya yang viral di dunia maya yang bertelanjang menggunakan tutup kepala. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan bahwasanya si pelaku adalah niat untuk melakukan suatu pencurian di rumah warga dengan bertelanjang bulat seperti itu, yang mana dia sudah pernah melakukan pencurian di 2017 dengan hal yang sama. Atas nama korbannya saat itu Jeffrey, dia mengambil satu buah HP merek Tipo. Nah, merek Tipo dijual dia kepada sama kawannya sesama satu kerja di PT Asia Mujur seharga Rp 500.000. Nah, yang kedua dilakukan dia kembali di Jalan Gumba di daerah Ceketuri, tempat berdiamnya si pelaku. Itu di rumahnya Bu Nilawati Tarigan. Nah, saat itu si pelaku mengambil satu buah HP merek Xiaomi, yang mana juga HP itu dijual kembali kepada salah satu kawan teman kerjanya atas nama Teddy Irawan. Nah, yang ketiga, di tahun 2020 melakukan hal yang sama, masuk ke dalam rumah seorang warga, tapi belum berhasil mengambil barang. Akhirnya tertangkap warga dan sempat membuat surat pernyataan. Itu di tahun 2020. Nah, yang terakhir dilakukannya, yaitu pada tanggal 23 Mei 2021, di rumah korban atas nama Herlianti. Nah, dia masuk ke dalam rumah itu dengan melalui pintu belakang dengan status juga sama bertelanjang bulat, hanya mengenakan tutup kepala. Nah, di saat dia sudah masuk ke dalam rumah si korban Herlianti, dia sempat terlihat oleh si korban. Itu di jam 5:15 setelah sholat subuh. Namun sebelum itu dia sebelumnya sudah masuk ke rumahnya Pak Suryadi yang mempunyai CCTV. Nah, di saat itulah dia terlihat di CCTV. Setelah dari rumah punya CCTV baru masuk ke rumah Herlianti. Namun setelah si punya korban terpergok oleh korban, dia langsung melarikan diri. Akhirnya di siang harinya heboh masyarakat di Desa Sendang Rejo. Baik, Pak Kosim, mohon maaf saya potong, apakah dalam aksi-aksi sebelumnya pelaku juga melakukan dengan modus yang sama begitu? Masuk Ya, dengan betul. tanpa berpakaian? Betul sekali, bahwasanya pelaku di dalam hal perbuatannya, bahwasanya si pelaku selalu bertelanjang bulat, artinya tidak memakai baju sehelai benang pun kecuali di dalam hal menutup kepala dan wajah, seperti halnya orang bercadar, seperti itu, Pak. Dari keterangan pelaku apa alasannya dia melakukan hal seperti itu? Oke, jadi setelah saya lakukan pemeriksaan, tertahu bahwasanya dia melakukan hal seperti itu supaya niat dia
dikala dia terpergok ditangkap orang supaya bisa badannya tidak tertangkap karena tidak memakai baju itu, seperti itu. Nah, wajah ditutup dia dengan maksud bahwasanya dia tidak dikenali oleh si korban. Itu niat tujuan dia. Tapi dalam hatinya bahwasanya dia melakukan hal seperti itu, memang dia sudah ada terlebih dahulu minum untuk melakukan aksi perbuatannya itu, seperti itu. Artinya sebelum melakukan aksinya dia sempat minum minuman keras ya, Pak. Minuman Baik, tuak yang pastinya. baik. Saya ingin ke Mbak Hazizah. Mbak Hazizah, bagaimana melihat fenomena seperti ini? Ada seorang pelaku yang tujuan utamanya adalah mungkin mencuri, tadi dikatakan oleh Pak Kosim, dengan modus-modus seperti ini, bagaimana? Ya, jadi kalau kita mau melihat ya kasusnya ini sebenarnya ya kita lihat terus modus. Nah ini kan bicara soal cara-cara bagaimana pelaku itu untuk mendapat sesuai dengan tujuannya tadi. Kalau memang mencuri berarti ada barang yang bisa dia ambil gitu kan. Cara-caranya seperti apa? Kalau kita bisa memang bilang modus gitu ya. Kalau dengan modusnya tadi tanpa busana, menutup wajahnya, di luar kita bicara terkait dengan etnografi kejahatan gitu ya, kita bicara ada budaya dan lain-lain gitu ya. Kita bicara secara logika masyarakat saja, kita melihat modus-modus seperti ini, pelaku ingin melakukan suatu pencurian gitu ya di rumah dengan dia tanpa busana gitu ya. Jadi orang lain atau korbannya mungkin yang notabene perempuan, maka sudah pasti akan ketakutan melihat situasi yang tanpa busana itu, bisa jadi kabur dari rumah sehingga rumah dalam keadaan kosong. Nah, pelaku bisa menguasai rumah tersebut gitu ya. Nah, bagaimana dia caranya lagi di sisi lain dia minum minuman keras, mungkin bisa jadi pelaku juga melakukannya itu tadi dengan upaya karena kan tanpa busana tadi, sehingga rasa malu terhadap hal di sekitarnya tadi sudah tidak ada lagi. Nah, cara-cara ini pun akhirnya bisa juga nanti ketika sudah ditangkap masuk dalam sistem peradilan pidana, ada upaya mungkin yang kalau secara undang-undang kita, kalau kita bicara orang dalam psikologis yang tidak stabil, bisa saja bebas dari hukuman gitu ya. Dengan seperti ini mungkin ada upaya dari pelaku juga ketika nanti sudah masuk dalam sistem peradilan pidana, ditangkap, ada alasan-alasan tentu yang mengaku dirinya dalam tanda kutip psikologinya kurang stabil atau kurang waras, misalnya seperti itu. Jadi dia mengharapkan pelaku bisa bebas dari hukuman yang seharusnya diberikan kepadanya. Jadi secara logikanya kita melihat, apalagi memang dia tidak sekali dua kali melakukan cara-cara seperti ini gitu ya, modus-modus seperti ini untuk mendapat tujuannya tadi, yaitu kasus pencurian. Baik, artinya memang pelaku ini sengaja melakukan hal tersebut agar orang melihat mungkin ada gangguan psikologis kah, dengan tujuan meringankan hukumannya jika memang tertangkap seperti itu. Artinya sudah dipikirkan sejak awal begitu, Mbak Hazizah? Ya, kalau kita mau melihat seperti tadi Bapak tadi bicara ya, ini kasusnya bukan sekali terjadi dia melakukan hal ini gitu ya, tapi memang ada beberapa kasus yang sudah pernah dia lakukan, baik itu tanpa busana atau dengan modus yang lain, tapi memang sudah ada upaya cara-cara ya. Kalau misalnya kalau kita bicara soal bahasa positifnya kan kita akan melihat ya kreativitas seseorang bagaimana, itu bahasa positif. Tapi kalau kita mau lihat bagaimana seseorang untuk melakukan suatu tindak kejahatan, macam-macam caranya gitu. Nah, inilah cara-cara dia tadi yang memang sudah dia persiapkan. Ketika ada di satu kasus yang seperti ini, dia kan pasti sudah observasi, pelaku sudah melihat, oh iya, rumah ini isinya berapa orang, korbannya siapa, nanti apa yang mau diambil, sudah pasti pelaku-pelaku tindak pidana itu sudah pasti sudah melakukan suatu rencana terhadap tindak kejahatannya tadi, bagaimana modusnya, gitu, bagaimana itu tadi apa yang dia inginkan bisa tercapai. Mencuri tadi ya barangnya dapat, caranya supaya ada yang tentu akan yang dilihat bagaimana cara mudahnya untuk mendapat barang tersebut.
Baik, baik. Saya ingin kembali ke Pak Kosim, bagaimana dengan perencanaan yang dilakukan oleh pelaku, kemudian pengintaian dari rumah yang menjadi targetnya seperti apa, Pak Kosim? Namun ditahan sebentar, Pak Kosim dan Ibu Haziza, nanti setelah ini kita akan kembali untuk melanjutkan diskusi kita. Pemirsa jangan kemana-mana, iNews Sore masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.